Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Kami menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah malam ini, yaitu ibadah Passion, yakni mengenang kembali perjalanan terakhir Yesus sebelum disalibkan dalam rangka menggenapi penebusan kita dari dosa. Ibadah kita malam ini bertema pertobatan yang memulihkan. Untuk itu sebelum ibadah kita mulai, mari kita tenangkan hati, kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 dan 3. Tak ku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah saudara-saudara, pada malam hari ini kita menyatukan segenap hati dan dengan sepenuh iman percaya kita mengadakan malam Passion, mengenang saat-saat terakhir Yesus Kristus di dunia ini menjelang hari kematiannya di kayu salib Golgota. Kita ambil waktu sejenak
untuk saat teduh. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita mendengarkan nyanyian pujian dari Kor Ina Par Ari Kamis.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436, ayat 3, lawanlah godaan. Memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Narasi yang pertama dan kedua, Yesus memberitakan penderitaannya. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan menjadi percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka yang bernama Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa kita ini binasa?" Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 142 ayat 1, "Untuk apa susah hati?" Untuk apa susah hati? Bukankah Yesuslah kawanmu abadi? Harta imanku tak hilang, bagiku penebus adalah jaminan.
Narasi yang ketiga dan keempat, Maria meminyaki kaki Yesus dan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. 6 hari lagi sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak itu pun semerbak di seluruh ruangan rumah itu. Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Keesokan harinya ketika orang-orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Kita bernyanyi. Walau tak dapat mata memandang kasihnya Yesus tak pernah terhalang. Dia selalu di tengah umatnya, asal kau mau mendengarnya. Narasi kelima sampai keenam. Yudas Iskariot menjual Yesus. Persiapan makan Paskah. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya.
Ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu ia menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Narasi ke-7, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku."
Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1, andaikan surya pagi tersembunyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Narasi 8. Yudas Iskariot dirasuki iblis. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti
Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yesus menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3, "Ikut Dikau saja Tuhan." Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Narasi ke-9 dan 10. Yesus menetapkan perjamuan. Yesus memberitakan penyangkalan Petrus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu baru dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab aku ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Kita sambut pewartaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232. Ayat 2 dan 4, "Dikala hidupku tentram." Kendati derita terus menekan, dan iblis
dengan darahnya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Sang Kristuslah hidup dan jaminanku. Sekalipun mautku tempuh, baik hidup baik mati, ku yakin tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu Roh Kudus dicurahkan atas kami di tempat ini, sehingga roh itu jugalah yang memberi pengertian bagi kami tentang firman Allah yang akan dikumandangkan di tempat ini. Karena itu biarlah Roh Kudus juga yang memerintah pikiran, hati dan akal budi kami, agar kami hidup di dalam kuat kuasa firman Allah pada saat ini, sehingga kami tidak memberontak terhadap firman itu, namun kami memilih untuk taat dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Pasion di hari Rabu ini yang kita rayakan dalam rangka detik-detik memperingati penderitaan atau memasuki jalan sengsara yang dilalui oleh Yesus, yang ditempuh oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam rangka penebusan dosa bagi umat manusia, tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, tapi izinkan saya membacanya sampai dengan ayat yang ke-9. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa.
dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur tentang perjalanan kehidupan Daud, ataupun bisa kita katakan dalam bahasa-bahasa modern sekarang, ini adalah skandal perzinahan daripada Daud dengan Bathsheba. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada saat ini adalah pertobatan yang memulihkan. Maka siapa yang tidak bertobat, maka dia akan kena hukum, dan siapa yang bertobat akan terpulihkan. Apakah pertobatan ini hanya mencakup masalah menyangkut spiritual? Apakah pertobatan hanya menyangkut masalah surga? Tapi sesungguhnya pertobatan itu juga menyangkut kepada kesehatan jiwa dan juga ketenangan jiwa daripada seseorang. Itu makanya orang Batak kalau ada yang melakukan sebuah kesalahan yang agak fatal, yang mungkin kurang-kurang bisa kita beri tolerir kepada yang bersangkutan, maka ada istilah yang dilengketkan dengan dilili haliluna, dikejar bayangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pentingnya pengalaman Daud ini dengan dosa-dosa yang dia kerjakan dalam kehidupannya, tentang ibadah yang kita ikuti dalam malam Pasion pada saat ini. Tadi dalam malam Pasion kita lihat bahwa Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama dengan para murid. Itu mengingatkan kita bagaimana Yesus sedang mempersiapkan diri melalui jalan siksa, jalan Via Dolorosa, untuk memberi pengampunan dosa dan pembebasan, supaya oleh kehadirannya, supaya oleh kuasa daripada Yesus dan darahnya yang kudus, kita diberi pengampunan, pembebasan, dan pemulihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sendiri bahwa dalam Mazmur yang telah kita baca ini, bahwa pemazmur ini adalah pelaku itu sendiri, yaitu Daud yang berani membeberkan aibnya di hadapan umum. Daud yang berani membeberkan keburukannya atau raport merahnya, dia ungkap dalam bentuk mazmur ini supaya semua orang mengetahui bahwa pengampunan Tuhan bagi orang yang percaya akan memulihkan seseorang yang sedang terpuruk itu sendiri dengan dosanya. Lalu kita melihat di sini dari pengalaman apa yang kita lihat dari Daud ini, kerap sekali Bapak Ibu apa yang terjadi. Seseorang itu susah mengakui dosa, seseorang itu susah untuk mengakui kekurangan dalam hidupnya, hanya persoalan karena jabatan, hanya persoalan karena hanya harga diri yang dijaga. Ada resistensi, ada
resiko yang harus mungkin terjadi bagi dia dalam kalkulasi kemanusiaan, sehingga dia mengurungkan niat untuk mengaku dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, andaikan kita di posisi Daud, kira-kira apakah kita mau mengakui aib yang seperti ini di hadapan publik? Andaikan kita menjadi pejabat di sebuah jabatan atau instansi tertentu, lalu kita tersangkut dengan skandal tertentu seperti yang dialami oleh Daud ini. Kira-kira kalau ada yang mengingatkan kita, seperti gaya yang disampaikan oleh Nabi Nathan ini, diutus oleh Tuhan kepada Daud itu sendiri. Lalu ketika dia membuat ilustrasi ataupun membuat perumpamaan tentang seorang pemilik kambing domba, lalu dengan gagahnya Daud mengatakan, hukuman matilah yang pantas dan yang harus diberikan kepada orang yang melakukan hal demikian. Lalu Nathan menyambut dan menyambar ungkapan itu, engkaulah dia. Lalu ketika ada orang yang mengingatkan kita dengan masalah yang seperti ini, dalam ruang lingkup kita masih memegang jabatan, kita masih duduk di tahta yang kita miliki, misalkan apakah kita pejabat negara, apakah kita ASN, apakah kita sedang menjadi pelayan firman atau seorang pendeta yang mungkin menutupi skandalnya, apakah ketika Daud yang diingatkan ini dalam posisi kita mengambil situasi ini, menempatkan situasi ini, apakah kita mau membeberkan aib itu sendiri? Itu kan jadi pertimbangan gitu. Itu menjadi kalkulasi yang mungkin menghambat orang untuk mengakui dosanya. Namun berbeda dengan Daud. Dia seorang raja yang tidak takut kehilangan kerajaannya. Dia seorang raja yang tidak takut kehilangan kedudukannya, tahtanya sebagai seorang raja. Karena dia lebih mementingkan dia dipulihkan dari dosanya ketimbang dia bertahta di dalam dosa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang mau diingatkan oleh Daud kepada kita melalui Mazmur ini. Untuk mengakui dosa, untuk mengakui kesalahan, jangan pernah mempertimbangkan jabatan Anda. Jangan pernah mempertimbangkan tahta Anda. Jangan pernah mempertimbangkan apapun itu. Karena itu hanya akan menambah dosa bagi kehidupan kita. Otomatis kalau orang mengingatkan kita akan kekurangan kita, tapi kita tidak mau mengakui kekurangan itu, dan kita tidak mau mengungkap aib kita itu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, maka otomatis kita akan menggali dosa yang baru untuk menutupi dosa yang telah kita kerjakan. Dan itulah yang terjadi bagi Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa perzinahan itu. Lalu untuk menutupi aibnya ini, dia menempatkan Uria di depan untuk berperang, lalu Uria mati. Dan ketika Uria mati, Daud mengambil sikap untuk menampilkan diri seperti pahlawan. Lalu dia mengambil Betseba menjadi istrinya supaya orang berkata, Daud itu raja yang hebat, Daud itu raja yang sangat penuh belas kasihan, karena dia mengambil Betseba menjadi istrinya. Dengan catatan dia mengatakan supaya dia memelihara Betseba, supaya tidak kehilangan perjuangan daripada Uria, kita harus menghargai, kira-kira begitu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah Daud masa kini di tengah-tengah kita, di komunitas kita sekarang, yang sedang terlilit, yang sedang tercebur dalam dosa di tengah-tengah kehidupannya? Nah, di sini kita di malam Pasion ini diingatkan, mari datang kepada Yesus untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa rupanya
yang kita lihat dari Daud ini dalam hal pertobatannya ini. Kalau kita membaca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 25 tentang jatuhnya Daud dalam dosa itu, tentang peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud, kita melihat ternyata Daud menyadari bahwa upah dosa itu mendatangkan kutuk bagi pelaku dosa. Memang Protestan agak alergi ketika dibicarakan kutuk. Tersinggung dia. Kalau di khotbah biasa dibicarakan kutuk, orang-orang Protestan seperti kita ini kadang gampang tersinggung. Kenapa? Gak ada lagi kutuk amang pendeta katanya. Tapi kalau kita baca Alkitab, gak mungkin kita menghapus itu. Dosa itu menyebabkan kutuk kepada orang yang melakukannya. Apa kutuk yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya? Ketika dia melakukan kejahatan ini, ketika dia terlibat dalam skandal ini, kalau kita baca di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 itu sangat jelas apa yang disampaikan di sana. Kutuk yang menghampiri Daud adalah pedang tidak akan pernah berakhir dari keturunan. Apa yang disampaikan, orang yang berdosa itu akan dihampiri huru hara dalam hidupnya. Jadi orang yang berdosa akan selalu ada keganjilan-keganjilan yang muncul dalam hidupnya ketika dia tidak mengakui dosa itu, maka kutuk huru hara menghampirinya. Perpecahan kakak beradik, perpecahan antara anak-anak, perpecahan antara semua yang ada di sekeliling kita, termasuk Daud hari ini. Dalam khotbah ini Daud diingatkan bahwa kutuk itu menghampiri dia, tidak akan lepas dari keturunannya, pedang itu tidak akan lepas. Apa itu? Kita melihat bahwa keturunan Daud dalam rangkaian keturunan Salomo, yaitu Rehabeam dan Jerobeam, itu mengalami peperangan dan pecahlah kerajaan Israel oleh karena dosa yang dialami, yang dilakukan oleh Daud itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua yang disampaikan, kutuk yang terjadi bagi Daud adalah, kita melihat di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-11 itu dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, malapetaka akan ditimpakan atasnya dan datang dari keluarganya sendiri. Kadang keluarga kita menjadi musuh kita ketika dosa kita tidak kita selesaikan dalam kehidupan kita ini Bapak. Lalu yang ketiga, kutuk yang menghampiri Daud adalah Allah akan mengambil istri-istrinya dan menyerahkannya kepada orang lain. Artinya hak yang aturannya milik kita, Tuhan akan ambil dan serahkan kepada yang lain. Lalu kutuk yang terakhir, anak yang di kandungan Betseba harus mati, tidak bisa tidak. Lalu apa yang terjadi ketika ini terjadi kepada Daud? Daud berlari ke bait suci dan dia berpuasa di sana, tidak makan dan tidak minum, berdoa dan menaruhkan abu di atas kepala sebagai tanda bahwa dia sedang bergumul. Dia masuk ke dalam suasana pengampunan, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Soal hukum atau kutuk yang keempat tadi, Allah tidak memberi tolerir kepada Daud. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama Bapak Ibu, setiap pelanggaran yang dikerjakan dengan perintah Tuhan yang dilanggar dengan catatan yang didahului dengan law, jangan. Kalau ada firman Tuhan, hukum yang diberikan oleh Tuhan yang dimulai dengan kata law, maka dalam bahasa Ibrani hukumnya itu adalah kematian. Itu makanya dalam orang Ibrani ketika ada jangan berzina, law itu kan jangan dalam perintah Tuhan. Maka di dalam Ibrani itu dilempari pakai batu dengan hukum rajam. Karena hukumnya adalah kematian. Lalu dalam hal ini Daud melanggar, ada 4 law yang dilanggar oleh Daud. Kata jangan yang dari Tuhan itu yang bersumber dari Tuhan, kata lu tadi. Lalu itu dilanggar oleh Daud, ada 4 jenis. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap Tuhan, yaitu telah menduakan Tuhan dengan
hawa nafsunya. Telah membuat berhala yang baru, yaitu hawa nafsu dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di situ ada pelanggaran yang kedua yang dikerjakannya adalah dia berzina. Jangan berzina, itu law dalam bahasa Ibrani. Lalu pelanggaran yang ketiga adalah dia mengingini. Dan pelanggaran yang berikut juga dia membunuh. Lalu seyogianya kata yang diucapkan oleh Daud tadi, apakah hukuman yang pantas bagi dia, kata Nathan. Lalu dia mengatakan, seseorang yang melakukan seperti itu harus mati. Itulah seharusnya hukuman yang dialamatkan kepada Daud. Namun begitu dia mengakui kesalahannya, aku telah berdosa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberi pengampunan. Dia katakan, nyawamu dibebaskan, engkau tidak akan mati. Namun hukumannya tetap ada yang berjalan, yaitu bahwa pedang tidak akan lepas dari keluarganya, huru hara akan menghampirinya. Lalu dikatakan apa yang menjadi miliknya akan diserahkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menyadari ada efek, ada dampak, ada konsekuensi dosa yang dikerjakan. Maka dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, saya mau mengingatkan kita melalui khotbah ini, Bapak Ibu. Setiap dosa yang kita lakukan itu punya konsekuensi, itu punya dampak, dan itu punya kutuk kalau bahasa perjanjian lama ke dalam setiap yang melakukannya. Karena itu jalan yang kita tempuh apa? Kita harus masuk dalam ranah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dicatatkan di sana bahwa setiap orang yang mengaku dosanya, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah adil dan setia, akan menghapuskan segala pelanggaran dan kejahatan dari kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan pernah malu mengakui kesalahan. Jangan pernah malu mengakui dosa. Tapi banggalah ketika kita mau mengaku dosa. Jangan malu. Ini yang sering begitu. Saya takut, saya malu, nanti saya dipermalukan begitu. Dosa itu kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, kalau saya mengambil ilustrasi yang lebih mungkin ringan untuk kita mengerti. Suatu hari ada seorang petani yang menanam sebuah jipang di bawah sebuah pohon alpukat. Lalu ketika dia tanam jipang ini di bawah sebuah pohon alpukat, lalu jipang ini bertumbuh. Karena pada dasarnya orang-orang di kampung selalu berpikir kalau jipang itu harus ditanam di sekitar kalau ada kayu yang mendekati dia. Supaya apa? Supaya ada tempatnya untuk menjalar. Mulu bahasa Batak asarong para-parana. Begitu. Lalu ini dicangkokkan di sana, ditempelkan di bawah pohon alpukat tadi ditanamkan. Lalu mulai bertumbuh perlahan-lahan. Ketika dia bertumbuh, jipang ini bertumbuh perlahan-lahan begitu. Lalu jipang ini menutupi sepertiga daripada pohon alpukat tadi. Lalu ketika dia menutupi sepertiga pohon daripada alpukat yang tadi, tanahnya lembab. Alpukat berbuah dengan lebat. Jadi banyak buahnya. Jadi si alpukat ini merasa bahwa dia punya arti. Dan dia merasa bahwa jipang ini membantu dia, justru memberi kesuburan baginya. Lalu setelah bertambah waktu, jipang ini berkeliling kembali, menutupi hampir setengah bagian daripada alpukat yang tadi. Lalu alpukat itu masih tetap berbuah, belum terganggu, namun sudah mulai terhimpit, terdesak pergerakan pertumbuhan ke samping. Gara-gara si jipang ini telah melilit mulai daun-daun dan ranting-ranting daripada alpukat itu. Lalu setelah yang di berikutnya kembali, setelah bertambah hari, bertambah waktu, jipang ini menutupi semua pohon alpukat itu. Setelah pohon alpukat ini tertutup, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pohon alpukat itu daunnya mulai menguning dan gugur. Lalu apa yang terjadi berikutnya?
Pohon alpukat itu hampir mau mati. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, apa yang terjadi? Pohon alpukat itu akan mati. Begitulah dosa kalau tidak diselesaikan dengan cepat. Begitulah dosa itu melilit di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau tidak sesegera mungkin kita akui, dia akan melilit kita. Dia akan terus memperbudak kita sampai kita mati di dalam dosa itu sendiri. Lalu tindakan apa yang harus dikerjakan? Tindakan yang dikerjakan adalah harus ada orang yang menebang akar daripada jipang yang tadi. Lalu ketika itu ditebang, maka dia akan kembali perlahan-lahan pulih kembali. Dia akan perlahan-lahan karena sinar matahari akan tertangkap oleh daun-daun yang masih tinggal begitu. Lalu dia terpulihkan dalam hidupnya. Lalu di sini kita mau mengambil dalam hal ilustrasi yang tadi. Kira-kira demikianlah kutuk yang menghampiri oleh karena dosa yang kita kerjakan. Perlahan-lahan kita mungkin menikmati dosa itu. Dan dosa itu kadang enak dikerjakan. Bahkan ada filosofi orang Batak, manis donatinakku katanya begitu. Hasil curian itu lebih nikmat katanya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dalam malam Pasion ini kita diingatkan, kedatangan Yesus kepada kita adalah supaya dosa yang kita miliki tadi, ada pengakuan kita, Tuhan aku sedang terlilit dosa, maka Yesus mencabut akar dosa tadi, akar jipang yang tadi itu dicabut. Lalu ketika akar jipang itu dicabut, maka kita kembali mekar dan menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita. Orang berdosa tidak akan pernah sukacita. Jadi jangan banyak berharap bersukacita kalau kita masih belum menyelesaikan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Coba kita lihat itu. Apa yang disampaikan oleh Daud ini dalam Mazmur ini, kita melihat di ayat yang ke-10 dalam Mazmur 51 itu. Dikatakan di sana, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Artinya dosa yang dilakukan oleh Daud itu menghilangkan sukacita, menghilangkan kegembiraan dalam hidupnya. Justru dia semakin terpuruk, dan hidupnya semakin mengalami kekosongan. Lalu apalagi yang dikatakan oleh Daud di sini? Tulang-tulangku kau remukkan. Ada yang perasaan dia seperti lumpuh, atau perasaan dia seperti mengalami sakit tulang, susah melangkah, nggak ada semangat hidup. Lalu itu nggak dimiliki oleh Daud karena dosanya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mengingatkan kita dalam khotbah di Minggu Pasion ini. Kalau kita sedang tersangkut dengan hal-hal dosa-dosa yang kita miliki, segeralah datang mengakuinya kepada Tuhan. Supaya di Minggu Pasion, di malam Pasion ini, kita mengatakan dalam hidup kita, Tuhan aku ini adalah orang yang penuh dosa, dan hanya belas kasihan-Mu saja yang akan bisa memulihkan aku. Itu makanya Daud sebutkan di ayat yang ke-9 itu, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Dalam perjanjian lama, hisop itu adalah sebuah benda atau tumbuhan yang digunakan untuk memerciki orang yang najis hidupnya dengan penyakit-penyakit kusta dan najis karena dosa-dosa tertentu. Jadi imam mengambil hisop ini dan memerciknya dengan air, lalu itu simbol daripada pemurnian. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh imam atas persetujuan daripada Allah yang memberikan kuasa pengampunan dosa. Lalu di sini dikatakan oleh Daud,
aku ini karena dosaku, aku tidak ada ebahnya atau faidahnya setara dengan yang penyakit kusta yang dianggap najis itu. Jadi Daud merasa bahwa dosa yang dilakukannya menajisi dirinya, membuat dirinya kotor, membuat dirinya cemar, membuat dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu apa yang harus dilakukan? Dia meminta supaya Tuhan membersihkan hidupnya dengan hisop. Artinya dia mengingini Tuhan memberikan pengampunan kepada dia. Dan dia menyadari bahwa pengampunan dosa itu hanya diberikan. Dan hanya yang berkuasa memberikan pengampunan dosa itu hanyalah Tuhan. Itu makanya dia datang kepada Tuhan. Lalu kita melihat kembali di ayat yang ketiga, Daud mengingatkan kembali, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Daud menyadari yang tadi, pelanggaran yang keempat tadi adalah pelanggaran yang akan membuat dia mengalami kematian dalam hidupnya, hukum mati. Lalu Daud mengingat kembali bahwa kasih setia Tuhan sajalah yang bisa membebaskannya. Kalau diperhitungkan dosanya, kalau diperhitungkan perbuatannya, selayaknya dia harus dimurka oleh Tuhan. Dan kita pada saat ini pun adalah dalam golongan yang sama dengan Daud. Andaikan Tuhan menghitung kesalahan, andaikan Tuhan memperhitungkan karakter dan gaya hidup kita, selayaknya kita ini adalah orang-orang yang patut dimurka oleh Tuhan. Namun Tuhan mengingat apa? Mengingat belas kasih-Nya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Lalu kita diselamatkan oleh Tuhan dari dosa kita dalam pemahaman Daud ini. Itu adalah berkat kasih setia Allah. Itu makanya Allah selalu aktif mengingatkan orang-orang yang percaya yang jatuh ke dalam dosa. Lalu Daud jatuh ke dalam dosa. Allah aktif mengingatkannya melalui siapa? Melalui Natan. Lalu ketika kita jatuh ke dalam dosa, apakah Allah aktif mengingatkan kita kepada dosa kita? Allah aktif, tapi terkadang telinga kita tuli terhadap peringatan Tuhan. Kadang Tuhan tidak mengingatkan kita dengan pendetanya. Kadang Tuhan tidak mengingatkan kita dengan para sintua. Kadang Tuhan mengingatkan kita dengan anak-anak. Tapi kita kadang tuli dengan itu. Aku lebih tua daripada engkau. Kau tidak berhak untuk mengingatkan aku tentang kesalahanku. Aku lebih pintar, jabatanku lebih tinggi, pendidikanku lebih mumpuni daripada engkau. Apa hakmu untuk mengingatkan dosa saya? Ini terkadang yang menghambat kita menerima perubahan itu dan pertobatan itu. Lalu di sini Daud tidak sembarangan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dia berpuasa dan mengambil debu itu lalu menaruh di kepalanya. Lalu ini seharusnya yang dilakukan pada Rabu Abu. Menaruh abu di atas kepala dan di dahi kita. Dalam istilah Rabu Abu yang dipakai oleh Gereja Katolik. Walaupun ini masih dalam perbincangan kita di GKPI tentang Rabu Abu. Ini sudah diangkat dalam rapat-rapat dan mungkin akan dieksekusi dalam sinodiam kerja yang akan datang. Tentang Rabu Abu itu sendiri. Untuk mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang kita kerjakan. Bahwa pertobatan adalah pengakuan dosa. Dan pengakuan dosa itu tidak hanya sebatas di mulut. Namun sampai kepada tahap penyesalan. Dan penyesalan itu tidak cukup hanya menyesal saja. Namun itu harus dibuktikan dengan pertobatan. Mengakhiri dosa itu. Maka hari ini Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kita. Dalam malam pasion ini, akhiri dosamu. Akhiri kekuranganmu. Akhiri kesalahanmu itu. Jangan dilanjutkan lagi. Biarlah berakhir di malam hari ini. Biarlah berakhir setelah kita mendengar khutbah ini, kita mengaku kekurangan itu, kesalahan itu. Kepada siapa kita melakukannya. Dan kepada Tuhan yang melihatnya. Sebab bagi Tuhan itu semua terbuka. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Boleh kita mungkin bagi orang lain kita menutup. Tapi Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk melihat kekurangan itu. Karena itu hari ini sebelum Tuhan menjalankan hukumannya.
Sebelum Tuhan menjatuhkan murka atau kutuk yang saya sebut tadi, maka kita mari hari ini, di malam ini, mengakhirinya di dalam darah Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah menyapa kami pada saat ini. Bahwa pengakuan dosa yang merujuk kepada pertobatan yang sesungguhnya, itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak membutuhkan korban bakaran seperti yang disampaikan oleh Daud. Namun Tuhan membutuhkan pengakuan kami, kesadaran kami akan dosa-dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Supaya dengan demikian kami diberi pengampunan. Sebab ketika kami diberi pengampunan, maka kami mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami mengalami pertobatan dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami ke dalam keselamatan hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami tidak jauh ubahnya dengan Daud yang jatuh ke dalam dosa-dosa. Kalau Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan, pembunuhan, dan juga dosa tentang keinginan dan pemberontakan. Kami juga mungkin sekali adalah orang-orang yang berdosa dalam bentuk-bentuk yang berbeda atau dalam teknik-teknik dan cara-cara yang berbeda. Terkadang kami tidak membunuh fisik, tapi kami membunuh karakter orang. Terkadang kami Tuhan Yesus tidak berzina, namun kami berzina dalam pikiran kami. Terkadang kami Tuhan Yesus Kristus mungkin saja bahwa kami tidak melakukan pindah agama atau mungkin tidak menolak Yesus secara langsung. Namun kami terkadang kami adalah orang-orang yang menolak Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu kami tidak mendengar firman itu sendiri. Karena itu tolong kami Tuhan Yesus dengan kuasa firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajar kami untuk tidak memberontak terhadap firman-Mu. Ajar kami untuk tidak menutupi kesalahan kami lagi. Namun kami mengakuinya. Sebab orang yang mengakui kesalahan, yang mengakui dosa, itulah yang diberi pengampunan. Dan yang mengakui kesalahan adalah orang yang mau mengubahkan diri, orang yang mau bertobat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di malam hari ini kami mengakhiri dosa-dosa kami itu dengan memohon pengampunan kepada Tuhan. Seperti Daud yang bersujud di bait suci Tuhan. Seperti Daud yang menaruhkan debu di atas kepalanya sebagai tanda pengakuan dosa, tanda perkabungan. Pada saat ini kami berkabung karena dosa kami. Namun kami yakin dan percaya Yesus akan membebaskan kami dan menang, serta kami akan mengalami pemulihan dalam setiap perkara yang kami miliki. Supaya dosa kami itu tidak menghambat sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 yang 1. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku
miliknya. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadankan, yang digoncang dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Jemaat, kami undang berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu, terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,